beliau di situ sholat zuhur dan sholat asar jamak takdim. Tempat itu sekarang dibangun masjid, namanya Masjid Namiroh. Kalau kita di Arafah, kelihatan itu masjidnya. Dan masjidnya itu ramenya kalau bulan haji aja. Syawal, Dzulqa'dah, sama 10 Dzulhijjah. Kalau selain dari bulan-bulan haji, sepi, nggak ada orang. Paling tukang kebersihan aja. Masjidnya juga ditutup. Itu masjid dipakainya bulan-bulan haji. Masjid Namiroh. Setelah zuhur dan asar jamak takdim, beliau menuju ke padang Arafah, cari batu besar, beliau di atas batu besar itu munajat. Kemudian beliau khutbah Arafah. Beliau khutbah Arafah, disunahkan khutbah Arafah. Jadi kalau lagi wukuf di Arafah tuh cari itu, nanti banyak kelompok-kelompok itu yang sedang ceramah Arafah. Nah, Rasulullah SAW khutbah Arafah. Khutbah Arafahnya Rasulullah SAW adalah diantara isinya setelah beliau hamdalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan amma ba'du. Amma ba'du itu artinya setelah basmalah hamdalah. Fa ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, isma'u qauli, dengerin saya baik-baik. Dengerin ucapan saya baik-baik. Fa inni la adri la'allakum talqauni ba'da amikum hadza. Karena saya nggak tahu apakah tahun depan nanti kalian masih bisa berjumpa dengan saya. Ini sudah isyarat, tanda bahwasannya beliau akan wafat. Setelah Dzulhijjah selesai, ini kan setelah tahun 9, tahun 10. Masuk bulan Muharram, bulan Safar beliau sakit. Bulan Safar beliau sakit, 12 Rabiul Awal beliau wafat. Saya tidak tahu apakah tahun depan saya masih berjumpa, kalian masih bisa berjumpa dengan saya. Oleh karena itu dengarkan ucapan saya ini. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha fala tarji'u min ba'di dhullalan tadribu riqaba ba'dikum ba'dah. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haramun, mulia. Kahormati yaumikum hadza, sebagaimana mulianya hari ini yaitu Arafah. Wa syahrikum hadza, dan bulan ini yaitu Dzulhijjah. Wa baladikum hadza, dan kota ini yaitu Mekkah. Ini pesan penting Nabi Muhammad kepada kaum muslimin bahwasannya darah kalian mulia, haram untuk ditumpahkan, baik itu dengan dibunuh ataupun dilukai. Dan harta kalian mulia, haram untuk diambil kecuali dengan hak Islam, yaitu zakat ataupun kafaroh yang dipaksa untuk mengeluarkan harta. Dan kehormatan kalian begitu juga mulia, maka haram untuk dilecehkan, haram untuk dicabik-cabik kehormatan kalian seorang muslim dan muslimah. Maka setelah aku meninggal nanti, jangan sampai kalian berbuat saling menganiaya. Berarti kalian tersesat. Dan saking pentingnya ini pesan, maka Nabi mengatakan, "Falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib." Maka tolong yang
hadir sekarang ini, menyampaikan berita ini, info ini, nasihat saya ini kepada yang tidak hadir. Kepada yang tidak hadir, sampaikan ini. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, pesan pentingnya adalah darah seorang muslim, muslimah mulia. Artinya haram untuk ditumpahkan. Makanya siapa yang menumpahkan darah seorang muslim, baik itu dengan cara membunuh atau melukai, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum syariat, yaitu hukuman menghilangkan nyawa seorang muslim, balas nyawa. Nyawa balas nyawa. Mata balas mata. Hidung balas hidung. Telinga balas telinga. Lisan, lidah balas lidah. Melukai yang tidak bisa disamakan susah kalau umpamanya seorang muslim dilukai. Kalau pakai umpamanya dengan senjata pisau terluka, beset, luka. Mau seukuran ini susah. Masih pakai diukur berapa senti, dalamnya berapa senti, susah. Maka kalau luka, maka tergantung hakim menentukan denda. Tergantung daripada besar kecilnya itu luka, didenda. Ini hukum syariat. Makanya dalam fikih syariat itu ada al-jinayat wal hudud. Ada fikih tentang kriminalitas dan hukumannya. Karena Allah marah, Allah tidak ridho seorang yang melukai seorang muslim dan muslimah. Nyawa balas nyawa, anggota badan balas anggota badan. Itu maksudnya darah kalian itu adalah mulia. Makanya ada seorang sahabat namanya Muhallim bin Jusamah. Muhallim bin Jusamah bersama sekitar 10 orang sahabat Rasulullah sedang melakukan safar atau bepergian, ketemu sama orang kafir yang memusuhi Islam. Satu orang. Dia sedang bawa barang berharga. Ini orang kafir ini takut. Takut dibunuh, takut hartanya diambil, maka dia ngucapin salam. Ngucapin salam duluan. Papasan, ngucapin salam Islam dan 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia ngucapin salam dan syahadat? Karena takut nyawanya dibunuh, kemudian hartanya diambil oleh sahabat-sahabat Rasul yang tahu dia orang kafir yang memusuhi Islam. Namun satu sahabat namanya Muhallim bin Jusamah ini tahu, dia pura-pura langsung dikejar, dibunuh. Akhirnya kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah besar Rasulullah. Dipanggil itu Muhallim bin Jusamah. Rasulullah marah, dalam riwayat dikatakan, Rasulullah mengatakan, al syaqaq taqalbah. Kamu belah itu hatinya, sehingga kamu tahu kalau itu pura-pura. Urusan hati, urusan dia sama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukumi yang zahir. Manusia siapapun juga yang ngucapin 2 kalimat syahadat, Islam sudah. Masalah dia pura-pura itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, musuhnya Nabi di Madinah itu 2, Yahudi dan orang-orang munafik. Rasulullah memerangi orang Yahudi karena berkhianat perjanjian damai. Orang munafik tidak dimusuhi, tidak diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah menghukumi yang zahir. Padahal Rasulullah ngerti siapa-siapa yang munafik, yang hatinya pura-pura Islam. Hatinya benci Islam, musuh Islam, mulutnya saja. Bahkan sholat juga di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah tahu orang-orangnya. Waktu perang Uhud tahun 3 Hijriyah, Rasulullah keluar dari Madinah membawa 1000 sahabat pasukan perang. 300 takut balik pulang. 300 ini orang-orang munafik. Jadi 300 bahkan lebih jumlahnya orang-orang munafik.
Namun Rasulullah tidak memeranginya, tidak membunuhnya. Dibiarkan oleh Rasulullah sampai mati sendiri, sampai meninggal dunia sendiri. Pemimpinnya namanya Ubay bin Salul. Ibnu Ubay bin Salul. Itu pimpinan orang munafik. Tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Dibiarkan saja. Anaknya dia, sahabat yang benar murni Islam. Namanya Abdullah. Itulah Rasulullah SAW terhadap orang-orang munafik. Nah ini Muhallim bin Jusamah membunuh dia. Padahal sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah marah. Sampai Muhallim ini mengatakan, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah untukku. Apa kata Nabi? La ghafarallahu lak, izhab, pergi kamu. Allah tidak mengampuni dosa-dosamu. 7 hari setelah kejadian itu, Muhallim bin Jusamah meninggal dunia. Diproses jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolati. Begitu dimakamkan, sudah masuk ke bawah, mental jenazahnya, keluar lagi. Jenazahnya keluar lagi, dimasukin lagi, keluar lagi, dimasukin lagi, keluar lagi, dimasukin lagi, keluar lagi. 3 kali lebih. Bingung sahabat-sahabatnya. Akhirnya lapor kepada Rasulullah SAW, kemudian dimakamkan. Ada 2 bukit, 2 gundukan tanah, ya, ditaruh di tengahnya, kemudian diuruk. Dan Rasulullah mengatakan, Innal ardha la taqbal man huwa syarrun minhu. Sesungguhnya sesungguhnya bumi menerima orang yang lebih jahat daripada dia, orang yang lebih bejat daripada dia. Contohnya orang kafir lah, mati, diterima oleh bumi. Orang pembunuh, pezina, minum khamr, mati, diterima oleh bumi. Ya, sudah ada kejadiannya sebelumnya. Ya. Orang-orang kafir yang kalah perang Badar, mati dikubur, diterima oleh bumi. Bumi menerima yang lebih bejat daripada dia. Nah, kenapa dia nggak diterima oleh bumi? Allah memperlihatkan kepada kalian, ini contoh ini. Allah memperlihatkan kepada kalian bagaimana kehormatan, kemuliaan seorang manusia yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa yang membunuhnya, maka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti inilah. Ini alhamdulillah istilahnya balasan yang ada di alam barzah, di alam kubur sudah selesai sudah. Artinya sahabat itu ya di akhiratnya selamat. Ini dapat balasan di kuburan, di alam barzah, artinya siksa yang dipercepat. Nah, ini begitu bagaimana sucinya, mulianya, terhormatnya darah seorang muslim. Kemudian saya singkat langsung aja tentang kehormatan seorang muslim dan muslimah. Kisahnya ini. Di Madinah abad 2 Hijriah. Masa tabi'in, generasi tabi'in, pengikutnya tabi'in. Tahun 2 Hijriah, di Madinah itu ada kejadian, ada seorang wanita meninggal dunia. Ini wanita ini tidak menjaga auratnya, meninggal dunia. Kemudian ketika dimandikan oleh seorang wanita tukang mandiin jenazah, ini perempuan ini yang mandiin jenazah ini mukul kemaluannya dipukul begini. Dasar ini kemaluan tukang maksiat. Ketika dipukul begitu, tangannya nempel di kemaluannya nih. Tangannya nempel di kemaluannya. Nggak bisa dilepas. Ada tuh heboh. Nggak selesai-selesai ini mandiin. Ternyata ada kejadian itu. Perempuan-perempuan bingung semuanya. Bagaimana caranya nih? Lapor kepada ulama-ulama yang ada di Madinah. Tanya kepada ustadz-ustadznya. Ada yang ngasih fatwa
potong tangannya. Dibantah oleh ustadz yang lainnya. Nggak boleh. Hak orang hidup lebih didahulukan. Ya, hukukul ahya muqaddamatun ala hukukul amwat. Jadi hak orang hidup lebih didahulukan. Ya kalau begitu dipotong aja tuh di set atau apa jenazahnya. Nggak boleh. Tidak boleh menyakiti jenazah. Yang ngelukai sedikit, bahkan berbuat kasar terhadap jenazahnya nggak boleh, haram. Jenazah dikasari aja haram, namanya didorong, dipukul sama jenazah itu haram. Apalagi ini dilukai, dosa besar. Bingung mereka semuanya, bagaimana ini nggak selesai-selesai. Akhirnya lapor ke ulama besar Madinah. Siapa? Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas, ulama besar di Madinah, ahli hadis. Lapor kepada Imam Malik langsung jawab apa? Tahu ceritanya begitu? Kalau begitu, cambuk dia, orang yang mandiin jenazah, yang nuduh, yang mukul kemaluannya dan mengatakan ini adalah tukang maksiat, pukul dengan 80 kali pukulan. 80 kali pukulan. Udah itu aja. Kemudian seorang wanita diutus untuk dipukul 1, 2, 3 punggungnya. Begitu pukulan ke 80, lepas. Oh bisa begitu? Iya, ini Al-Quran. Ya, Al-Quran. Siapa yang menuduh wanita yang wanita baik-baik, maksudnya wanita yang nggak pernah ada kabar dia ini berzina, ya, maksudnya nggak pernah berzina, dituduh berzina dan tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang. Saksi 4 orang ini melihat keluar masuknya kemaluan, harus. Nggak bisa, maka dia dicambuk, dipukul 80 kali. Fajlidu salamazina samanina jaldah. Pukul 80 kali pukulan atau cambukan. Selesai. Ini wanita ini melecehkan kehormatan seorang muslimah dengan menuduh. Makanya dalam fikih syariat itu ada namanya al-qadzaf. Menuduh seorang muslim dan muslimah berzina. Apalagi menuduh selingkuh, artinya sudah menikah kemudian berzina. Menuduh selingkuh yang hukumannya itu kalau benar-benar zina itu hukuman dirajam. Gak ada buktinya, maka Allah marah. Ini seorang muslimah, kamu tuduh, kamu lecehkan nama baiknya, ya. Kamu kotori kehormatannya, maka dipukul, dicambuk 80 kali. Makanya jangan sembarangan. Rumah tangga kita nggak pernah tahu ini orang berbuat zina, tiba-tiba kok ada kabar isu-isu selingkuh, ente ikut-ikutan. Oh dia ini sama ini, main sama ini. Hati-hati, ucapan itu beresiko. Kamu dicambuk 80 kali, nggak ada bukti. Makanya diem. Urusan tuduhan zina kepada orang, selingkuhan, itu diem. Kalau kita nggak tahu, nggak ada saksi, bahkan kita nggak ngelihat. Nggak melihat, kecuali wanita-wanita yang sudah pernah berzina. Laki-laki pernah berzina. Contohnya apa? PSK. Pelacur, germo mamanya. Apalagi tempat-tempat itu sudah ma'ruf, sudah terkenal di tempat perzinaan, ya. Ada wanita seperti itu kamu tuduh zina, nggak apa-apa, karena apa? Ini sudah berkali-kali sudah. Ya, itu namanya bukan wanita yang baik. Wanita baik-baik ini maksudnya adalah wanita yang tidak pernah berzina, atau muslim yang baik-baik, muslim yang tidak pernah berzina. Ini adalah hukumannya siapa yang melecehkan kehormatan seorang muslim dan muslimah. Dan ini adalah ceramah Nabi kita Muhammad SAW pada haji beliau ketika khutbah Arafah. Jadi ini ngambil barokah bulan Dzulqa'dah, bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi kesimpulannya Rasulullah SAW umroh 4 kali, haji 1 kali.
Semoga sirah Nabawi yang singkat ini menambah mahabbah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa mengambil hikmah pelajaran-pelajaran, dan kita bisa mengikuti jejak Nabi kita, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asat wa hasbunallahu ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.